Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel latihan soal online. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nah, kita kalau membahas pecahan ya harus tahu dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang bisa dinyatakan di sini ya. Pecahan artinya yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B atau A dibanding B dengan syarat B itu tidak boleh 0 seperti itu ya. Jadi pengertian dari pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana B itu tidak boleh 0. Seperti itu ya. Contohnya seumpamanya bilangannya 3 yang per 5 seperti itu ya. A-nya 3, B-nya 5 seperti itu. Ingat-ingat ini adalah contoh dari pecahan. Nah, kalian perlu ketahui di mana A per B atau di sini saya misalkan 3 per 5 ini angka 3 dari sini ini 3. 3-nya itu dinamakan pembilang. Nah, ingat-ingat ya. 3 yang atas ini namanya pembilang. Sedangkan yang bawah ini namanya penyebut. Nah, seperti itu ya. Jadi pecahan itu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B atau A dibanding B, A dibagi B dengan syarat B tidak boleh dengan 0. Contohnya adalah 3 per 5. Dan 3 di atas ini itu bisa disebut dengan pembilang. Dan 5-nya bisa disebut dengan penyebut. Nah, pecahan itu juga bisa dinyatakan dengan biasanya arsiran. Seperti itu. Ya, seumpamanya saya mempunyai kue lah. Kue ini berbentuk persegi. Nah, kue ini saya bagi 4 bagian. Nah, seperti ini ya. Dan saya arsir di sini. Yang saya arsir itu anggap aja bagian saya, ya. Berarti bagian saya itu adalah berapa? Nah, seperti itu. Arsirannya itu bagian, soalnya saya ya mempunyai kue 4, kue 1. 1 ini saya bagikan kepada 4 teman saya bersama saya, berarti 3 teman saya dan 4-nya saya. Berarti saya dapat 1 arsiran di sini. Nah, itu berarti nilainya saya dapat berapa? Berarti arsirannya ini cuma 1, berarti ini 1. Ya, dibagikan keseluruhannya berarti 1, 2, 3, 4. 1 per 4. Jadi saya mendapatkan bagian 1/4 atau 1 dibagi 4. Seperti itu ya. Biasanya yang salah di sini ada soal seperti ini. Kebanyakan itu 1 per 3. Seperti 3 dari mana? Ya ini 1, 2, 3. Berarti 1 yang diarsir dan 3-nya di sini. Itu salah. Yang benar adalah 1 yang diarsir dan dihitung semuanya. Jadi 1 yang diarsir dan dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kalau seperti ini, nah ada contoh lagi. Seperti ini. Saya gambarkan lagi persegi. Seperti ini. Ya, terus ini seperti ini. Dan ini seperti ini. Nah, ini berarti berapa bagiannya? Nah, seperti itu. Dihitung aja. Dihitung dari sini. Yang diarsir adalah 1, 2, 3. Berarti 3. Jadi pembilangnya adalah 3.
Penyebutnya berapa? Penyebut itu semuanya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti bagiannya 3/6. 3/6 itu bisa saja diperkecil. Diperkecil itu sama-sama yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. Hasilnya adalah berapa? 1/2. 1/2 dengan 3/6 itu nilainya sama. Nah, jika nilainya sama di sini 1/2 dengan 3/6, jika nilainya sama berarti kan 3/6 itu sama dengan 1/2. Jika nilainya sama seperti ini, berarti ini dikatakan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya itu sama, seperti itu ya. Ada 3/6 sama dengan 1/2, seperti itu. Ada lagi contohnya, saya share ke atas ya. Contohnya apa saja di sini? Seumpamanya di sini saya mempunyai 6/8. Untuk mencari nilai senilai atau nilainya yang senilai dengan 6/8 itu bisa saja ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Seperti itu ya. Harus sama-sama dibagi ya. Nilainya yang pembagian di sini harus sama biar nilainya nanti sama. Seperti itu. Kalau di sini dibagi 2, ternyata di sini dibagi 4, nanti nilainya itu tidak sama. Jadi di sini harus dibagi dengan nilai yang sama. Berarti 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Sedangkan 8 bagi 2 adalah 4. Seperti itu. Apakah ada senilai ini lagi? Nah, bisa saja 6/8 ini per 8 ini dikalikan 2, ini kalikan 2 ya. Hasilnya berapa? 6 kalikan 2, 12. 8 kalikan 2 hasilnya adalah 16. Ini sama saja. Dan ini 6/8 itu sama dengan 3/4. 6/8 sama dengan 12/16. Berarti itu menyatakan bahwa 3/4 itu juga sama dengan 12/16. Seperti itu. Itu namanya adalah pecahan senilai. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Nah, kalau ada, tulis saja di kolom komentar ya. Dan di sini saya akan membahas lagi tentang menyederhanakan. Nah, menyederhanakan ini sama sebenarnya dengan mencari pecahan senilai ya. Menyederhanakan seumpamanya di sini adalah 12/18 seumpamanya ya. Disederhanakan paling sederhana. Caranya gimana? Kita bagi yang bisa dulu, yang bisa dibagi 12 juga dibagi 18. Nah, berapa? Bagikan 2. Ini bagi 2 ya. Bagi 2, ini juga dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? 6/9. Nah, apakah ini sudah sederhana? Nah, sederhana itu berarti yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan ini 6 dengan 9 itu bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? Nah, ini bisa dibagi 3, ini juga dibagi 3. Hasilnya adalah 6 dibagikan 3, hasilnya adalah 2, sedangkan 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Itu adalah menyederhanakan. Menyederhanakan itu berarti yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Ini 2. Dibagi berapa yang sama nanti dengan 3? Kan nggak bisa sudah ya. Bisa aja bagi 1. Nanti hasilnya kan tetap 2/3. Dibagi 2 kan 3 nggak bisa. Nah, ini berarti sudah paling sederhana. Dan 2/3 karena ini dibagi sama, ini pecahannya nanti sama dengan, atau ini pecahan senilai 2/3 senilai dengan 6/9 juga senilai dengan 12/8.
itu adalah pecahan senilai atau menyederhanakan. Contoh lagi menyederhanakan ya. Di sini ada berapa ya? 12 lagi ya, per diganti lagi 16. Sama-sama. Yang pertama juga bagi 2 dulu aja ya. Bagi 2 karena apa? Ini juga bisa bagi 2, ini juga bisa dibagi 2 seperti itu. 12 bagi 2 kan 6. 6 dibagi 16 bagi 2 hasilnya 8 seperti itu. Ini bagi 2 lagi bisa ya. Berarti hasilnya berapa? 6 bagikan 2 3. 8 bagi 2 4. Ini sudah bisa ini bisa dibagi lagi enggak? Bagi 3 bisa enggak? Bisa, tapi ini tidak bisa. Oh, berarti ini sudah paling sederhana. Itu adalah menyederhanakan. Menyederhanakan pecahan. Ya. Demikian pembahasan kali ini. Jika masih belum paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Belajar di latihan soal online mudah dan menyenangkan. Terima kasih.